Jadi berjualan ini tidak hanya sekedar berjualan, tapi ini merupakan momen bagi saya untuk berbakti meskipun hanya dengan tenaga saya sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad David Maulana, umur saya 24 tahun. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 11. Dan sekarang keseharian saya bekerja di home industry di bidang rempah-rempah. Mengenai kenangan bersama ayah saya atau bapak, tentunya pada masa kecil ya, saya sering dibawa berkeliling bersama almarhum. Itu merupakan momen yang sangat saya kenang sampai saat ini dan merupakan kebahagiaan saya di waktu saat kecil. Jadi pas waktu itu ayah saya terkena penyakit yang dinamakan tumor jinak. Waktu itu semester 4 kalau nggak salah, semester 4 atau 5 gitu ya. Ayah saya sakit dan ekonomi secara tidak langsung berhenti gitu. Dan dari situ awal saya untuk pertama berjualan gitu. Karena kan jualan bubur itu utama gitu ya, utama di keluarga, dan tentunya saya terpaksa untuk melanjutkannya. Terus alasan yang paling utama yang saya rasakan yaitu mengenai berbaktinya kepada orang tua sih. Jadi berjualan ini tidak hanya sekedar berjualan, tapi ini merupakan momen bagi saya untuk berbakti meskipun hanya dengan tenaga saya sendiri. Untuk pertama kali saya jualan, tentunya rasa malu itu ada ya, karena saya itu seorang mahasiswa juga dan merasa gengsi karena jualan gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, rasa malu itu dihilangkan karena itu suatu kebutuhan bagi saya, dan banyak sekali momen-momen yang saya tak lupakan ketika saya berjualan juga gitu ya. Terutama mengenai relasi saya, terutama di Kompleks Santosa ini ternyata banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, yang bisa saya ajak ngobrol gitu ya, mengenai latar belakang, mengenai pekerjaan. Itu bagus buat saya untuk kedepannya juga. Terus mungkin ada momen-momen hal yang lucu, mungkin rodanya bisa terjungkal, saya tuh mengalami gitu. Mengenai pelanggan, ada hampir banyak sih semua pelanggan yang lebih ke kangen sih ke bapak saya, karena alhamdulillah si bapak saya itu dikenal dengan tokoh masyarakat sebagai ustadz, tapi latar belakang bapak saya itu sebenarnya itu mualaf gitu ya, dari dulu masuk Kristen dan alhamdulillah istiqomah menjadi tokoh masyarakat di daerah Santosa khususnya gitu ya. Momennya itu merasa kehilangan sosok beliau yang begitu ramah, begitu baik, begitu sopan, dan tentunya tidak minta imbalan ketika disuruh apapun itu. Saya itu ada 8 bersaudara dan saya anak kelima. Yang pertama itu sudah menikah dan alhamdulillah tinggal di Kuningan. Yang kedua sudah menikah juga, perempuan, nikah sama orang Kawaluyaan. Terus yang ketiga belum menikah dan dia itu ngulik di bidang politik. Yang keempat itu ngulik di bidang pabrik ya, kerja di pabrik. Kelima saya, terus yang keenam ketujuh pesantren, yang kedelapan masih kelas 6 SD. Jadi untuk jualan bubur ini yang belanja itu adik saya, terus yang membuatnya ibu sama saya sendiri di rumah tentunya. Dari bawang, kacang, semuanya itu saya dan ibu saya buat sendiri. Resep turun-temurun dari bapak, tidak ada yang sama. Untuk keseharian dari Senin sampai Minggu kerja ya, kerja tadi home industry di daerah Santosa di bidang rempah-rempah. Terus untuk hal yang lainnya yang saya kerjakan mengajar ya, karena saya mahasiswa di bidang pendidikan, saya mengajar di Madrasah Darus Saadah dan Madrasah Al-Fatah. Terus saya juga mengajar bersama ibu-ibu, mengajar mengenai ilmu tajwid, ilmu fikih, dan lain-lain. Pesan dari bapak saya sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu manfaat buat manusia yang lainnya. Terus ada hadis juga yang menjelaskan bahwa sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah itu penting bagi saya sendiri, meskipun ilmu saya dangkal, masih rendah, tapi saya berniat untuk mengajar dan mengamalkan ilmu tersebut.
Untuk mengenai marbot, saya itu pertama disuruh sama bapak karena di sana membutuhkan marbot sekaligus imam di masjid, dan alhamdulillah saya disuruh untuk tinggal di sana selama masa kuliah. Mereka nggak pada tahu saya marbot, dirahasiain lah. Itu membuat saya pribadi dari semester 1 sampai semester 5 beres KKN, dan setelah itu saya keluar dikarenakan DKM-nya pengurusannya diganti, jadi dibutuhkan untuk yang bersuami istri. Ini hidup gak boleh nyerah. Mungkin yang berat itu pas awal-awal jualan kan, itu masa kuliah, itu kan harus bagi-bagi waktu juga. Pas mungkin ada jadwal siang, saya disuruh jualan di pagi harinya. Kalau mungkin jadwal pagi, mungkin jualannya diliburkan terlebih dahulu. Terus tantangan selanjutnya mengenai pembiayaan kuliah juga, itu termasuk tantangan sangat berat gitu ya. Alhamdulillah saya juga membayar biaya kuliah itu saya sendiri gitu ya. Sebagai marbot alhamdulillah dikasih, dan semua itu dibayar dengan dicicil gitu. Mungkin ada sih momen yang ketika nyerah, ketika bapak sudah tidak ada dan kuliah masih terus berjalan. Di situ saya tuh bimbang mengenai pembiayaan yang mungkin cukup besar ketika di akhir-akhir semester ini, dan sampai saat ini saya juga masih terus mencari dan menabung untuk nanti ketika kuliah sudah selesai. Untuk makna saya berjualan bubur sampai saat ini, yang pertama itu tentunya berbakti kepada orang tua gitu ya. Meskipun saya sekarang sudah kerja, ya gaji sudah ada alhamdulillah, tapi saya tetap berusaha supaya orang tua masih bisa aktivitas di rumah gitu ya. Terus juga mengenai kesehatan mental ibu saya yang selama ini ditinggalkan sama suaminya itu bisa kembali terulang, dihadiri dengan adanya saya gitu. Terus berjualan bubur di hari Minggu itu menjadi salah satu makna saya terus berjualan sampai saat ini. Untuk harapan bapak saya sampai sekarang ini tentunya untuk terus saling membantu sesama manusia, dan tentunya jangan sampai berhenti untuk terus berdakwah khususnya di bidang agama, baik itu terhadap anak-anak ataupun orang tua. Impian yang saya kejar saat ini terjun di dunia perkontenan. Apabila menghasilkan, tentunya saya akan membuat usaha mengenai bubur tersebut akan dikembangkan menjadi restoran. Yang saya pelajari dari awal saya terjun ke masyarakat ya, dari dulu saya kan pesantren gitu ya. Di pesantren juga kan kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, apalagi dengan tata bicara yang lemas kan. Saya di Garut dalam bahasa Sunda itu diajarkan untuk lemas. Nah, jadi ketika saya terjun ke masyarakat, alhamdulillah respon dari masyarakat itu sesuai dengan apa yang saya belajar di pesantren gitu. Jadi saya tidak shock dan bisa beradaptasi langsung dengan masyarakat. Kalau menurut saya sih Gen Z itu nggak ada yang lemah, sebenarnya orang tuh kuat, cuman malas untuk berkegiatan gitu ya, terus berusaha atau mencari relasi yang lain. Padahal di dunia sekarang itu kan sudah banyak informasi-informasi yang bisa kita cari gitu ya, di Google, di mana gitu ya. Itu sih yang bikin Gen Z itu malas untuk berkarir gitu. Pesan-pesannya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya: uang habis bisa dicari, ilmu terlambat bisa dikejar, tapi kebahagiaan orang tua tidak akan kembali. So, jadi buat teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, jangan lupa untuk bahagian orang tua. Karena ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtu Allah fi sukhti walidain. Ridho Allah ada pada kedua orang tua, dan benci Allah ada pada kedua orang tua. Ada hadis yang berbunyi, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin shadaqatin zariyatin aw ilmu yang tafa'u bihi aw waladun sholihun yad'ulah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia itu bakal meninggal kecuali 3 yang akan tersambung terus mengalir pahalanya. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini merupakan apa yang disedekahkan atau yang dikasihkan kepada umat khususnya di agama Islam, seperti membangun masjid, membangun sumur dan lain-lain, itu akan terus mengalir ketika kita sudah mati atau meninggal. Terus yang kedua itu ilmu yang tafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi yang lainnya gitu. Jadi setiap ilmu yang kita punya, khususnya ilmu agama, meskipun kita sedikit ilmunya, tapi kalau kita dimanfaatkan untuk orang lain, insya Allah ilmu tersebut akan sampai ketika kita sudah meninggal.
Terus yang ketiga, awaladun solihun yadullah. Ketika kita sudah menikah dan mempunyai anak, siapakah yang akan mendoakan kita? Tentunya itu anak kita. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau sudah menikah jangan lupa didik anak kalian dengan agama.